Iya, berarti penciumannya tajam, bagus. Empat orang aja ya. Siapa yang sudah mengerjakan tugas? Dan bahkan siapa yang sudah mengerjakan tugas? Angkat tangan. Yang nomor 1 siapa ngerjain? Yang pertama kali ngerjain siapa? Ayo. Yang Daniel. Daniel 5, siapa yang ngerjain? Ayo. Om jadi ingat, siapa yang ngerjain? Lu data, ada yang tahu? Siapa? Coba dilihat di handphonenya. Handphonenya Om ketinggalan di lantai 3. Vanessa, kalau kamu setiap Rebo tanya ada tugas PR, tanya sama mama. Yang punya WA siapa? Mama atau papa? Mama. Karena Yohana yang duduk terakhir, Yohana yang pimpin doa. Oh Heaven, ya Heaven yang pimpin doa. Amin. Anak-anak, Heaven minggu depan datang jam 9:04 ya. Vanessa juga, karena nanti bagian asyir di depan, ya. Terus kemudian nanti minggu depannya nanti Dito. Kemudian Joanna sama Kenzo persembahan, oke? Jangan datang terlambat, oke? Bisa? Hari ini kita belajar tentang siapa yang pertama kali di handphone itu siapa, Joanna? Ini Om bikin, ayo kalian disuruh kasih tuh siapa? Iya, Heaven maju ke depan. Heaven mau pilih yang mana? Ini barusan aku nyalain. Lilin. Iya, kan kemarin aku sempat minta kalian bikin lilin terus dikasihin ini ada apa namanya? Ada cengkehnya, tak kasih balsem. Bawa balsam enggak? Yang mana? Ayo cepat pilih satu. Oke, taruh aja, taruh. Ini ya, Heaven ini ya. Yang nomor 2 siapa yang ngerjain? Vanessa maju ke depan. Meskipun bukan kami yang ngerjain, mama yang ngerjain. Yang ngerjain mamanya dia. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ini Vanessa ya, ini Heaven. Yang ketiga siapa yang ngerjain? Maju ke depan. Mau pilih yang mana? Ini. Oke, ini Vanessa, ini Joanna, ini Heaven. Kenzo nggak dapat. Lo kamu nggak ngerjain, betul? Oh, ini buat tugas. Nah itu kasih yang kemarin kan kalian tak kasih gelas ya nggak bawa apa-apa no. Buat tempat sambal ya. Apa? Kamu buat apa? Terus mau kasihkan? Oh, oke. Hari ini kita belajar tentang Daniel. Coba Heaven cerita dulu tentang Daniel. Jadi saat ada yang keras. Jadi saat iya gak usah teriak ngono Jadi saat Raja Belshazzar mengadakan perjamuan terus juga ada tangan yang menulis tulisan berbahasa aneh, tidak dikenal lah ya, bukan aneh. Oke, terus Raja Belshazzar itu menyuruh semua orang yang pintar-pintar dan itu mentranslate. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa mentranslate. Oke. Lalu Raja Belshazzar itu menyuruh pegawainya
Oke. Setelah Daniel dipanggil, Ah. tahu Raja Belshazzar. Siapa yang manggil Daniel? Daud. Oh, salah. Nanti ada siapa? Oke, terus Saul menawarkan pakaian kain ungu terus tetapi Daniel menolak semua itu. Daniel mengatakan bahwa ia hanya menjelaskan kata-kata tersebut. Daniel berkata kata-kata tersebut ialah mene tekel fasih. Ini artinya ditimbang. Terus tekel itu artinya Terus sudah. Oh, enggak apa-apa. Sarah, lanjutkan. Kamu baca enggak? Bilang itu tugas buat Vanessa, bukan untuk Mama. Joanna. Kenapa kok dia mengadakan perjamuan? Tidak disebutin ya. Kenapa kok dia pakai perkakas bait suci? Bait suci itu kan dirampas ya waktu itu ya. Kalau kita baca Daniel 1, 2 itu dirampas terus. Oke, kenapa kok dia pakai perkakas bait suci? Mabuk. Oh. Kayaknya sebelum mabuk dia sudah minta untuk perkakas bait suci. Kira-kira perkakas bait suci itu bagus emas gitu ya. Kira-kira di sana itu tempat. Terus kemudian sudah. Terus habis itu Tuhan akhirnya marah, terus akhirnya menuliskan. Kenapa kok Tuhan marah? Karena itu namanya disgusting. Karena apa? Karena dia pakai perkakas bait suci. Oke, berarti itu membuat Tuhan tidak suka, betul ya? Oke, terus terus habis itu setelah Tuhan menuliskan itu Belshazzar itu memanggil semua orang di Babel, terus habis itu dikasih keyword berupa diberikan kain ungu, terus habis itu dikalungkan ya sama. diberikan posisi. Oke, terus Tapi gak ada yang bisa menafsirkan. kenapa? Karena mereka gak dikasih itu. Oke, terus Terus permaisurinya datang mengusulkan Heaven, siapa yang datang? Permaisuri, terus memberitahukan kepada raja. Terus akhirnya dipanggil Danielnya disuruh menafsirkan kalimatnya. kenapa kok permaisuri minta Daniel yang menafsirkan? Karena dulu pernah karena dulu pernah menafsirkan mimpi tanpa disebutin aku mimpi apa, terjemahkan. Bisa kan? Aku tadi pagi mimpi apa, terjemahkan. Sulit ya. Tapi Daniel bisa, bukan karena hadiahnya. Tahan dulu, tuanku hadiah. Lanjut. Terus itu ditafsirkan akhirnya ketemuan kalimatnya namanya gagal. Oke. Sudah. Ini itu berarti dia sudah ditimbang, terus habis itu masa pemerintahannya sudah berakhir. Terus setelah itu apa ya? Berarti Belshazzar bakal tidak jadi. Itu Itu adalah raja terakhir di Babel, betul ya? Terus setelah itu dia sudah jadi memakai raja untuk mendapatkan perkawinan. Terus pada situ katanya raja ini dikasihkan orang. Oke. Jadi kesimpulannya cerita tentang apa ini? Kita tentang Daniel
Oke. Kesombongan dari Belsasar. Terus? Sudah? Sudah. Kenzo, apa yang kamu baca? Bingung ayatnya Om. Bingung ayatnya, Daniel 5. Daniel 5. Wah, kamu sudah sampai Daniel 10, hebat amat kamu. Daniel 5. Vivi, ini mamanya yang ngerjakan, bukan dia yang ngerjakan. Jadi minta tolong disampaikan. Oke, hari ini kita belajar tentang coba dibaca Vanessa. Pendahulu bangsa belajar di kisah begini. Kita akan mempelajari kisah percaya. Lebih keras, Mas. Kita akan menjalani kisah percaya dari Daniel 5. Ayat kunci adalah di Daniel 5 ayat 5. Tentang ciri-ciri tangan menulis di dinding kisah ini akan relevan karena berbicara tentang kekuasaan dan kesombongan. Bagaimana kisah ini penting bagimu? Ada satu orang, itu dia sombong ke Bu RT yang sombong. Ngapain RT harus tanya-tanya? Singkat cerita, usahanya dia, jadi dia punya usaha di rumah, kayak online gitu, online shop. Tapi online shop ini mengganggu tetangga, ngebut-ngebutan, rame, tidak tertib, tidak bersih. Singkat cerita, dia ditanya sama Bu RT, kamu usaha apa? Online, sudah punya izinnya. Ngapain kamu tanya-tanya izin? Dia bilang gitu. AI tidak berhak, AI itu tante tidak berhak. Singkat cerita, akhirnya usahanya itu dipindahkan ke tempat lain. Lah, tempat yang kosong ini akhirnya dibuat gudang. Dia harus minta izin lagi ke RT. RT bilang, kamu harus ke kelurahan dan kamu harus menyatakan tetanggamu setuju kalau kamu di situ diadakan gudang. Jadi rumah itu dibuat gudang nggak boleh, dibuat kerjaan nggak boleh kecuali tetangganya mengizinkan. Akhirnya dia dengan pelan-pelan dia minta dengan sopan karena sombong. Om punya pertanyaan, siapa tokoh di Alkitab yang sombong? Di Daniel itu ada loh. Siapa? Saul. Saulnya kenapa? Sombong karena dia raja. Oke, Nebukadnezar kenapa? Iya, bukankah ini hasil karyaku, betul ya? Terus apa lagi? Siapa? Sarah kecil yang sombong. Heaven, siapa yang sombong? Tokoh di dalam Alkitab. Nebukadnezar, betul. Nebukadnezar itu siapa? Raja Babel. Sebelumnya Belsasar itu siapanya Nebukadnezar? Anaknya. Jadi rajanya Nebukadnezar mati ditinggal anaknya. Nebukadnezar membuat besar tuh. Terus dia akhirnya diapain Nebukadnezar? Diapain sama Tuhan? Jadi kayak binatang. Rambutnya seperti burung, cangkarnya seperti wow. Kira-kira gitu terus akhirnya jadi raja lagi. Malu enggak dia? Kira-kira orang waktu itu motret enggak? Kalau zaman dulu ada potret, dipotret enggak? Tapi kan orang bisa ingat kan, rajaku jadi kayak binatang makan rumput. Kenapa? Sombong. Kita mau sombong apa sih? Kalau mati paling ya ditutup peti, dimasukkan peti, selesai. Tidak perlu sombong, betul? Loh, kalau ada orang lain yang sombong, artinya kita tidak perlu ikut-ikutan mereka. Sampai sini paham? Belsasar ini mengadakan pesta. Kira-kira kenapa dia mengadakan pesta? Mungkin seneng kali ya, sama pembesar-pembesarnya, betul ya? Nah, Kenzo baca. Konteks sejarah kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia berdaya di bawah Nebukadnezar. Belsasar mungkin raja terakhir. Nebukadnezar, raja yang membangun Babilonia menjadi kota besar. Belsasar, raja terakhir yang kalah yang sombong. Jadi, kalau orang tuanya itu membuat kerajaannya jadi besar, megah,
dilanjutkan ke anaknya, tapi anaknya lalai, anaknya sombong. Oh iya, ini kan usahanya papaku. Hati-hati. Orang pertama kali ngerintisnya ini jadi besar, anaknya belum tentu bisa menjalankan dengan baik. Karena dia sudah terima matangan aja. Ini persis kayak gini. Mungkin dia Raja Babel terakhir, setelah itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena, ayo. Yes, tadi Om Joni bilang, aku akan cerita itu, pertanyaannya apa? Waktu itu Om Joni, nanti tak ceritain. Apa waktu itu? Lupa. Waktu itu Om janji cerita ke dia apa ya? Sampai lupa. Wah, kamu jangan stres gini. Lain waktu ditanyain ya. Vanessa, baca lagi. Tokoh-tokoh polisi dalam kisah raja yang sombong dan tidak manfaat. Oke. Nabi yang bijaksana dan saleh. Jaga menghasilkan tulisan. Ibu suri menyalahkan pemanggilan. Ini tadi kamu kan tanya siapa yang memanggil, bukan pegawainya. Ibu Suri ketemu permaisuri, betul ya? Jadi ceritanya di situ di Daniel ini ada cerita apa tadi? Daniel ngapain? Yohana, Daniel ngapain? Menafsirkan mimpinya siapa? Akhirnya dia diangkat jadi orang ketiga. Jadi kan ada presiden, wakil presiden, mungkin menteri gitu lah. Lah kalau sudah menteri itu kira-kira jabatan mentereng nggak? Dikawal. Terus kemudian setelah itu ada lagi yang kalian pasti tahu, kisahnya Daniel. Sangat terkenal, apa? Gua singa, apa lagi? Halo, jangan ngelerek, ayo, apa? Apa lagi? Apa? Api yang nyala-nyala. Ada berapa orang di situ di dalam perapian? Siapa satunya? Yang tiga siapa? Sadrak, Mesak, Abednego dikasihin tempat namanya apa? Cari di Alkitab, di Daniel, cari. Sadrak, Mesak, Abednego dia dipasrai di satu tempat. Tetapi Daniel tetap di istana. Ayo, siapa yang tahu? Bukan di situ, mulai di 5. Sadrak, Mesak, Abednego dipercayai untuk memimpin di satu tempat. Itu PR ya. Lanjut. Di sini ada Belsasar, sombong. Perlu kita sombong? Kenapa kok kita tidak perlu sombong? Tidak ada apa-apanya. Kenapa kok kita tidak perlu sombong? Heaven. Perlu sombong atau tidak? Kenapa kok tidak? Karena Tuhan yang paling tinggi. Kita perlu sombong atau tidak? Sombong itu seperti apa? Ya apa? Muka sombong ya? Coba, muka sombong, ayo. Muka sombong. Oke, muka sombong. Oh. Perlu enggak? Kenapa kok enggak perlu? Apa? Enggak dengar. Apa? Nanti berdosa. Apa hubungannya sombong sama berdosa? Kok bisa sombong berdosa? Ada orang sombong, trek-trekan, kemudian satu kali keserempet, kemudian kalian tahu kepalanya tinggal segini. Slot, mau lihat videonya. Oh, mukanya tinggal segini. Kenapa? Karena dia jatuh, kemudian kena aspal, slot, mukanya tinggal segini. Iya, kalau dia sempat percaya Tuhan Yesus, kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Paham ya? Jadi kita perlu sombong. Kenapa kok nggak perlu sombong? Iya. Kalau kita punya uang banyak, nggak perlu sombong. Kalau kita punya uang sedikit, nggak perlu sombong juga. Sombong minder.
Tapi sini siapakah Nebukadnezar? Tadi udah dijawab. Siapa Nebukadnezar? Ayahnya Raja. Oke, siapa Nebukadnezar? Raja Babel. Babel itu di mana? Di mana? Nggak tahu, aku juga belum tahu. Di situ ada Daniel. Daniel ini kira-kira aku tadi pagi mimpi, terjemahkan. Aku mimpi apa, terjemahkan? Bisa? Bisa? Itu kejadiannya di mana? Di raja siapa? Nebukadnezar. Nebukadnezar itu tadi siapa? Nebukadnezar tadi siapa? Belshazzar itu siapa? Apa? Apa? Belshazzar itu siapa? Raja mana? Raja mana? Oke. Kenapa kau ulang-ulang ini supaya kalian ingat? Gitu ya. Kalau kalian ingat itu mudah sekali. Kemudian ada para bijak. Ada ahli nujum, ahli jampi, ada apa lagi? Coba dibaca Daniel 5. Memang ada siapa lagi? Ahli nujum, ahli jampi, ada siapa lagi? Orang pintar. Siapa? Kasdim. Ahli nujum. Kasdim, betul ya? Kasdim, ahli nujum sama orang berilmu. Orang yang berilmu itu kayak profesor, gitu ya? Kayak dosen, itu berilmu. Nggak bisa menerjemahkan. Nggak tahu dulu ada zaman Google atau nggak tahu ya. Nggak bisa. Kemudian kok bisa tiba-tiba Ibu Suri masuk? Kok bisa tiba-tiba Bu Suri memperkenalkan sama raja ada Daniel? Kenapa? Karena apa? Disuruh Tuhan, boleh, betul. Apalagi karena apa? Kok bisa Ibu Suri tiba-tiba datang? Oke, apa lagi? Mengenal Daniel. Daniel dulu melakukan sesuatu yang sulit dilakukan zamannya Nebukadnezar. Dia bisa menerjemahkan apa? Menerjemahkan mimpi. Mimpi apa waktu itu? Mimpi apa? Vanessa nanti cerita ya. Apa yang Om sudah ceritakan, cerita baru bisa bawa pulang lilin. Nanti Tante Pipi sama Om boleh milih, tinggal yang gede-gede. Ini lilin ada balsemnya, ada cengkehnya. Yang Om minta kalian kerjakan tapi tidak mau kerjakan. Artinya Om ini menunggu jawaban dari kalian, akhirnya Om bikin sendiri. Ceritanya bagaimana? Waktu itu Om punya lilin, milih. Om punya lilin dari adijasa, masih ada sisa segini, tak cairkan. Belum, tapi pas kamu datang sini nggak mau minta, sebelum datang ini. Belum. Yang saya wah itu 12 tahun nggak bisa. Nah, lilin di adijasa ada sisa tak bawa, tak cairkan. Om punya balsem, saat tak masukkan situ, tak masukin cengkeh. Om mau yang mana? Ini atau yang ini? Yang besar. Yang ini. Oh. Kita memang suka yang besar. Cuma iki nyurupno nek rada angel. Lo harus pakai ini toh. Iya, kalau punya, kalau enggak korek. Tadi kalian tahu, Om pergi ke bakso sana pinjem pakai ini nyalain sampai kepanasan dan lain sebagainya. Oh, yang kecil aja. Apa? Yang kecil aja. Gampang kok, gini loh. Angel ini gimana? Ya. Bisa Gampang kok. penyuyu. Anak-anak dari sini kita bisa belajar banyak ya, betul ya. Di situ ada Ibu Suri. Ibu Suri itu membuat jadi Vanessa sama Kenzo tugasnya untuk bisa dapat. Kenzo sudah dapat? Belum ya?
paksa yang kecil ini, Wes, nggak apa-apa wes. ya? Mau usah. Eh? Mau usah apa? Lo coba nanti di anu 1, 2, 3, 4, 5. Coba di rumah. Kalau nggak jadi baunya nggak enak. Lo ini bau balsam. Kamu kasih minyak putih. Iya. 5 tetes aja, terus kemudian masukin. Nyamuk anti. Itu om bikin itu sampai om ketinggalan pelarungan. Jadi ada saudara yang mau dilarung meninggal tapi dibakar. Kita tidak boleh loh ya mati dibakar, tidak boleh. Harus dikubur. Tanahnya penuh, tidak apa-apa. Di Keputih masih banyak. Iya. Kalau tidak ada Keputih, babat jerawat. Jangan diperlakukan. Saya sudah ngomong sama keluarga ini, jangan dibakar. Tapi suaminya dibakar, akhirnya istrinya juga dibakar, dilarung. Nah, gara-gara bikin ini, om nggak dengar kalau ada pergantian jadwal. Oke, nggak apa-apa. Itu tidak. Jadi di situ Ibu Suri itu punya pengalaman yang baik sama Daniel. Coba Vanessa baca lagi. Dosa-dosa saya. Penghinaan. Penghinaan. Coba baca apa? Penghinaan terhadap. Penghinaan. Betul ya? Coba baca yang keras. Penghinaan terhadap. Berjalan mengira Tuhan dengan menggunakan rencana baik Allah. Dia menyusui dewa palsu jadi itu belajar dari Nebukadnezar Yeremias 27 ayat 7. Jadi bejana ini jangan dicampurkan. Om pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Sejak ditolong sama Tuhan, om berusaha untuk tidak sampai jatuh dalam dosa. Apa-apa yang membuat jatuh dalam dosa, buang. Contoh, kebanyakan nonton drakor, buang. Aplikasinya itu dibuang supaya tidak mudah. Kemudian ada TikTok. Kalau scroll TikTok itu bisa lihat terus habis. Betul? Kamu pernah mengalami gitu atau enggak? Lihat Instagram, buang. Instagram belum karena buat kerjaan. Peralatan baik suci ini jangan dipakai untuk perkara kemabukan. Sampai sini jelas? Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Peralatan baju suci itu untuk apa sih? Kalau ada kayak gelas itu untuk perjamuan kudus. Untuk mengingatkan kita ini tidak berdosa sama Tuhan. Vanessa baca lagi. Yang bawah. Bejana suci digunakan untuk pesta. Iya, bejana suci jangan dipakai untuk pesta, bukan untuk hal-hal duniawi. Kerjaan lo, kamu kan enak pergi ke mall, ngapain kamu jalan-jalan ke Kenjeran? Kamu lo kesini ngapain? Tidur kan enak, kamu lo main game, ngapain kok ke suamimu? Jawabanmu? Untuk melayani Tuhan. Oke, jawabanmu? Menyenangkan hari Tuhan. Oke, jawabanmu? Oke, jawabanmu? Untuk puji Tuhan. Ngapain pujian? Buat apa? Tuhan. Mengenal firman Tuhan. Buat apa kamu pujian? Apa untungnya? Pujian ya gitu-gitu tok. Ada untungnya? Hatimu itu bisa terhibur. Apa mengenal firman Tuhan buat apa? Buat apa? Supaya apa kalau kamu mengenal firman Tuhan? Ya, kalau tahu salah segera bertobat. Apa untungnya kalau kamu salah bisa bertobat? Yang putih. Cancel? Enggak mau kamu, benar? Enggak mau ya? Enggak mau? Snack. Kamu kasihin apa pewangi pakaian boleh, jadi anunya jadi wangi nanti. Kamu campur snack Roma. Gara-gara gini aku ketinggalan Kenjeran, ke Tanjung Perak. Baca Dewa, Vanessa. Dewa tidak dipuji saat pesta. Jadi dia pakai peralatan baju cuci, tapi arahnya kemana? Dewa. Dewa bisa nolong? Belum tentu loh. Jadi atau enggak Ken? Jauh. Eh? Jauh.
Nah, tapi cerita nanti ya kesimpulannya. Vanessa juga cerita karena Vanessa nggak ngerjain. Oke? Heaven yang ngerjain sendiri atau bukan? Apa yang terjadi sendiri? Yohana kerjain sendiri atau bukan? Ketiga, Peringatan yang diberikan Allah. apa peringatan yang dilakukan sama Daniel kepada Belsasar? Kamu akan Mati. mati, apalagi? Siapa tadi ya? Tadi kamu sempat bilang ada 2 kerajaan. Dua raja, 2 kerajaan. Medi dan Persia. Kenapa waktu itu? Kenapa waktu itu? Pesta. Kenapa waktu itu? Setelah selesai pesta, dia diapain? Siapa yang bunuh? Ayo. Ayo, siapa yang bunuh? Kalau kalian, iya Daniel 5. Kalau kalian baca gini, wow, kita yang menyampaikan itu nggak bisa ada orang pasti. Ya, kasih sama pers, kasih dan kalau kalian baca gini manfaatnya banyak. Peres. Kalian tahu ya, sekarang mungkin cuma sebagai kayak benih. Satu kali benih ini akan timbul dan jadi pohon yang berbuah lebat. Satu kali kalian dewasa ngerti, oh ya dulu guruku pernah cerita ini. Aku mau marah, akhirnya tidak jadi. Aku mau sombong, akhirnya tidak jadi. Aku mau mencuri, akhirnya tidak jadi. Aku mau malas ke sekolah minggu, akhirnya jadi ke sekolah minggu atau ke pramuka. Paham kan di sini? Mungkin sekarang kurang bermanfaat. Tidak ada manfaatnya. Dulu om juga ke sekolah minggu. Dulu panas. Sebelahnya ini seng atau kayak apa? Terus kemudian ngadep barat. Panas tempatnya. Tapi om ke sekolah minggu. Lanjut. Vanessa baca. Vanessa lagi. Tulisan 7 Besar Penghakiman Al-Ilahi. Nenek Belajar Pasif adalah pesan dari Tuhan. Nenek menjelaskan perhitungan penimbangan pembagian penghakiman Tuhan Abdul berfasih kata. Pesan ini sudah dihadapi Nabi. Joanna ceritain tadi mene tekel urfasin. Itu artinya tadi sudah ditimbang dari makhluk kerancangan dari terus kasol itu berarti sudah ditimbang harga itu dapat dari kalusan terus dari setiap diambil kasarnya yang diambil satu orang itu. Oke, Kenzo maju ke depan. Ceritain dari yang awal sampai tidak apa-apa, sebisanya. Berdiri supaya dapat itu. Nanti kalau kamu tambahin minyak putih, punya minyak putih. Kasih minyak putih, enak. Aku belum punya loh, nah. Dihabisin tante Vivi itu 1 botol besar. Oke, lanjut. Apa yang kamu mau ceritakan tentang ini? Jadi apa namanya? Wah. Depan. Nebukadnezar punya mimpi, tapi dia nggak tahu. Nah terus dia manggil ahli. Takut nggak si Nebukadnezar? Iya. Takut. Terus apa namanya? ya orang pintar, berilmu, orang pintar. Itu nggak bisa. Terus Kenapa kok nggak bisa? karena Aku punya pertanyaan ini. Ada barang hilang. Kenapa dukun bisa tahu tempatnya itu di bawah ini, lokasinya sini? Kenapa orang beriman kunci hilang aja dia kesulitan mencari? Karena dia tidak. berdoa. Iya. Tuhan lo bisa ngingetin, lewat sini ketemu. Ingat anting-antingnya si anaknya Tante Vivi? Ingat minggu lalu kenapa ceritanya? Terus diapain?
Terus didoain, terus ketemu gimana kalian tahu? Terus tanya sama mamanya nanti. Oke, lanjut. Terus apa namanya Daud Daniel menafsirkannya. Terus apa namanya karena itu Daud diangkat jadi yang ketiga. Daniel. Ya, Daniel. Daniel diangkat jadi yang ketiga. Oke. Nah terus dari sana ada anaknya Nebukadnezar namanya. Ya betul. Nebukadnezarnya itu sombong, makanya keluar. Yang sombong Nebukadnezar atau Belsasar? Belsasar. Oke, terus? Ya, Nebukadnezar juga sombong karena dia apa? Ini semua hasil karyaku. Akhirnya dia dijadikan kayak hewan. Terus Belsasar itu apa namanya anaknya Nebukadnezar, tapi dia itu Sombong juga ya. sombong sama orang lain. Oke. Terus apa namanya si Belsasar bikin pesta. Oke. Tapi apa namanya pakai baju-baju apa? Pakai peralatan baik suci. Iya. Nggak boleh. Pesta. Oke. Buat pesta terus apa namanya? Dia mempersembahkan ke siapa? Ke dewa-dewa. Dewanya. Wah, itu tambah tidak berkenan lagi. Terus? Terus malamnya itu para siapa itu dua orang dulunya semalam. Iya. Terus Itu semua sudah seizin Tuhan ya. Oke, terus? Kerajaan Babel habis, betul nggak? Iya. Padahal untuk membangun jadi sebuah Babel yang besar itu dikerjakan oleh siapa? Nebukadnezar. Akhirnya bisa jadi besar, terus akhirnya dia sombong, kemudian anaknya ikut sombong, terus kemudian langsung di Good. Boleh dibawa pulang. Kasih minyak putih ya nak ya. Kasih minyak putih. 5 kali. 5 kali. 5-10 kali terserah. Oh, aku yang mau bikin lagi. Aku kepingin tadi baunya enak soalnya. Baunya gini. Tidak sering balsem tolak angin. Aku punya vibrat mestinya mau tak anuin lagi kehabisan bahan baku. Di anu banyak, di mana itu Eka Praya banyak, tinggal minta. Lilin besar itu kan kalau dipakai kan habis ya, tinggal segini tak. Oke. Vanessa, maju ke depan. Ceritakan apa yang Om tadi ceritakan. Untuk kamu bisa dapetin. Punya minyak putih? Punya? Nanti kasih ya. Minyak kampak ya boleh. Boleh terserah. Ada yang ngasih pewangi pelembut pakaian. Jadi aromanya itu yang namanya aromaterapi. Ayo. Kita hari ini ada PR mau atau enggak? Mau PR atau enggak? Mau air bapalan atau enggak? Ujian sudah selesai. Kamu sudah selesai. Heaven? Aku baru teriak kedua. Kenzo sudah selesai ujian. Belum. Vanessa sudah. Ayo. Ayo ceritakan. Nanti anak teman bertiga tanya. Ayo. Vanessa. Itu ada cengkehnya. Cengkeh itu yang kayak daun di rokok itu. Ini dikasih. Ayo Vanessa. Yang keras. Yang keras nah. Ayo. Yang keras nah, yang keras. Joanna bantu Joanna, maju, bantu dia. Di sini. Ya, nggak apa-apa lah. Nemenin maju ke depan. Ayo, pinter. Ya sini.
Cuma Tante Pipi, itu mari ngasih ini kok miring, kaki itu miring, tetap nyalakan seterak lagi. Ayo ceritain. Terserah yang kamu bisa dapat. Dari raja Persia dan yang berkejaman yang mengeluarkan banyak kecil yang dulu. Dan itu benar-benar Kamu dengerin untuk kamu sendiri ya, tidak apa-apa. Nanti kamu bikin pakai handphonenya mama, bikin ringkasan. Bisa? Terima kasih ya Iwana. Lanjut. Vanessa baca lagi. Duduk. Vanessa baca lagi. Beberapa nubuat jatuhnya Babilonia. Belshazzar dibunuh malam itu. Kerajaan Babilonia jatuh ke tangan Ini ya. Oke, terus. Persia dan nubuat dan dia dibunuhkan dengan cepat. Kajian itu membuktikan Tuhan bertanya atas sejarah. Lanjut. Pembunuhan sejarah. Raja tewas di Makassar. Kejatuhan Babilonia. Kita nonton oleh media dan Persia. Ketika nubuat tergenapi, kedaulatan Tuhan terbukti. Jadi anak-anak, Tuhan itu yang berdaulat dalam hidup kita. Kita mengalami kesulitan seperti Om kemarin melakukan kesalahan. Minta tolong sama Tuhan. Oh, deg. Mau ketemu orangnya deg. Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan bantu. Setelah itu tenang enggak? Oh, kalian tahu deg-degnya. Kalau mau ujian deg. Ini dia itu mengadakan apa? Pes. Setelah pesta dia akhirnya apa? Belshazzar mati. Harusnya pesta dia suka, no? Tapi dia campur yang baik suci peralatan itu dicampur sama dewanya. Tuhan suka? Tidak suka. Hidup kita pun sendiri mungkin ada sesuatu yang tidak disukai sama Tuhan. Buang, penggal tanganmu, cungkil matamu, kalau itu akan menyesatkan kamu ke surga. Pernah dengar ayat-ayat itu? Wow, ngeri. Tapi jangan khawatir, nanti di surga pulih kembali. Nubuatan ini terjadi yang disampaikan sama siapa tadi? Siapa yang menjelaskan? Daniel. Ada beberapa peristiwa Daniel. Daniel di Gua Singa. Terus ada apa lagi? Perapian. Terus ada apa lagi? Menafsirkan mimpi. Ada apa lagi? Mene tekel farsin. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Sudah? Itu dalam satu rangkaian itu betul-betul kejadiannya memang beda ya waktunya. Tapi Daniel itu mengalami zamannya Nebukadnezar, dia juga mengalami zamannya Belshazzar. Dia tahu kayak gini orang tuanya, dia juga tahu anaknya. Kira-kira Daniel ngomong gini, kamu bakal mati, kan gitu toh ceritanya toh. Kira-kira dia dipenggal nggak sama Belshazzar? Kamu cerita kok tidak menyenangkan, betul nggak? Bakal dipenggal nggak? Dia takut nggak? Tapi ini yang disampaikan sama firman Tuhan. Oke. Siapa raja yang sombong? Joanna? Kenapa? Akhirnya dia ngapain? Oke. Siapa yang sombong? Siapa? Selain Nebukadnezar? Belshazzar kenapa? Kamu lihat tak tanya-tanya gini takut enggak? Enggak. Takut. Oh, kamu lihat tak tanya-tanya gini takut? Enggak usah takut. Nah, kamu tak tanya-tanya takut enggak? Takut. Kamu lihat tak tanya-tanya takut enggak? Oke.
Oke, 2 takut, 2 2 tidak ada. Enggak apa, ini supaya kita ini ingat gitu ya. Siapa lagi yang sombong? Tadi sudah Belsasar, Nebukadnezar sudah. Firaun kenapa? Sombongnya kenapa? Siapa yang sombong? Tak tanyain lagi. Siapa lagi yang sombong? Kamu takut tapi tersenyum. Tidak usah takut. Nah, oke? Siapa yang sombong? Saul kenapa? Karena dia apa namanya terus karena dia orang raja dia gak menuruti kehendak Terus? dihukum Tuhan terus mau Siapa lagi yang sombong? Siapa lagi yang sombong? Hari ini tidak ada PR. Itu loh yang ngasih ya, tapi tidak mau terima itu. Tidak diterima. Ketemu ini minta contekan. Ayo ke sana. Ya ini contoh, tapi apakah tulisannya kayak gini? Yohana aku tidak tahu ya. Siapa? Oke, lanjut ya. Kenzo baca. kesimpulan belajar dari sikap bersabar. Kisah. Bisa bersabar adalah perkara yang berpikiran semua. Hiduplah dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Tuhan bertolak bukan segalanya. Bagaimana kita menerapkan ini dalam hidup? Yang pertama, kerendahan hati. Kunci menghindari kesombongan. Kedua, takut akan Tuhan, yaitu menghormati kekuasaannya. Yang ketiga, kedaulatan Tuhan, karena dia mengumpulkan dari. Ada orang berdiri di pinggir jalan, dia itu didorong sama seseorang, mestinya marah enggak? Tapi kalau dia enggak didorong, dia kejatuhan balok beton. Pernah lihat video itu? Oh, nenek-nenek. Jadi ada orang, kemudian dia terus didorong. Karena didorong dia mau marah. Tapi setelah itu dia lihat tempat yang dia awal itu kejatuhan sesuatu yang ya piano apa? Iya. Ada orang yang misalnya dia terlambat ke sekolah, tapi kalau dia tidak terlambat, mungkin dia sudah tabrakan. Sampai sini oke? Mungkin dia dibuat terlambat nasinya matang, tapi kalau dia tidak dibuat seperti itu, terjadi kecelakaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Jadi ceritanya ini cerita tentang apa, Kenzo? Tentang kesombongan yang tentang kesombongan Oke, terus? Terus dia melakukan mimpi dan Oke, terus? Terus berhafal di gunung saat malam karena Dia itu mau ngadakan pesta, kok akhirnya dibunuh dia. Dia mau jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya kecelakaan pesawat. Betul ya? Dia kepengennya mau marah-marah karena dia ketinggalan pesawat. Pesawatnya berangkat lebih awal. Ternyata pesawatnya kecelakaan. Dia bersyukur enggak? Bersyukur. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang minta bantuan doa? Anak-anak, kura-kura itu tinggal 1. Semula kan 5 mati, tinggal 1. Kemarin minggu lalu kan didoain Tante Vivi 2, tinggal 1. Aku punya cangkangnya banyak, siapa yang mau? Cangkang kura-kuranya itu nanti aku furnish kalau kalian mau. Tapi pas om bertugas saja nanti dapat hadiahnya. Kalau yang mau, karena itu pun jadi kadang ada yang nggak mau, betul nggak? Lilin mau, tapi setelah dikasih minyak putih
Buena. Ya. Ya, Pak. Minta bantuan doa apa? Rekor kedua. Oke, minta bantuan doa apa? Berarti nanti yuk apa? Aku sakit batuk. Oke, nanti Yohana berdoa buat Yohana sakit batuk sama ini sama kura-kuraku supaya sehat. Pilek. Sama pilek. Vanessa apa? Kamu jangan takut ya nak. Oke? Apa? Ketika ahli kota itu Aha. karena mereka bahwa nasihatnya tidak dituruti. Oke. Dia memaksa melanggar perjanjian, lalu berangkat ke kotanya dan keluar ke kota. Orang itu rusak. Kesimpulannya. Gak apa-apa nak, belajar lagi ya. Kamu punya PR lo ya, buat ringkasan Daniel 5 lewat BA-nya mama, oke? Enggak kamu tulis minggu depan kirim ke Gini aja, ditulis, difoto gitu, tapi tak. Nggak usah difoto, dikirim kasih ke Om Joni minggu depan, oke? Yohana nanti berdoa ya, buat Papa Sunario juga supaya sehat, buat Tante Vivi supaya sehat, buat kita juga semua sehat. Ayo berdoa. Apa? Heaven, ada yang minta bantuan doa? Heaven bantu doa untuk rumah supaya punya rumah. Oke? Vanessa minta bantuan doa. Nggak jadi handphone mewah, rumah mewah. Aku masih ingat tuh permintaan. Aku masih simpen. Oke. Semangat ya Tuhan, buat hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan Tuhan firman-Mu. Sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami semua yang ada di sini dan untuk kami Tuhan, perlindungan selalu, tentang pokoknya sehat selalu, fokus sembuhan buat keluarga yang sakit, pada bila, dan juga yang kurang benar, dan fokus sembuhan ya Tuhan, dan juga nama Tuhan Yesus seperti yang kita berdoa buat kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mempunyai Tuhan biar bisa sehat selalu ya Tuhan dan mau menunggu selalu di rumah Tuhan agar sehat ya Tuhan ya Yesus. Dan juga kami mau berdoa untuk Yesus yang akan melakukan mereka Tuhan dan memberkati untuk Tuhan Tuhan juga berdoa Tuhan sehingga dapat merasakan kekayaan yang baik dan mendapatkan Tuhan yang bagus. Tuhan juga memberkati Tuhan buat Mario dan juga Safi dan Jody dan memberkati Tuhan selalu ya Tuhan. Terima kasih kita juga berdoa Tuhan buat ya Tuhan dan memberkati yang terkabul. Heaven. Yesus sekarang anak pulang yang memberkati sekarang semua perkembangan masing-masing masalah. Bapak di surga, kami berdoa buat kebutuhan orang tua Heaven yang butuh rumah, pekerjaan yang baik. Kiranya Tuhan berikan jalan keluar supaya keluarga ini mendapatkan pertolongan Tuhan dan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Tuhan, dengar setiap doa kami. Kalau kami ada salah, Tuhan ampuni, dan Tuhan dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Menjauhkan dari segala sakit, penyakit, malapetaka, yang jauhkan dari segala gangguan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hadiahnya itu tadi ya, tidak ada hadiah makanan ya. Ini loh, dikasih. Oh, ada hadiah lagi. Saya serahkan ke Tante Vivi. Ya, anak-anak, apa namanya, besok Minggu kita kan Ya, yang tugas nanti, Vanessa sama Heaven Asher, Johanna sama Kenzo tugas kolektor. Kemudian nanti Tante Vivi yang berdoa. Om itu minggu depan lagi. Minggu depan besok. Minggu depan kami lagi terus dulu. hari Depan ini. Om. Oh ada yang terus. Hari ini sudah. Jadi minggu depan tuh kelas kita yang ini ya ini yang Mereka ini buat lambat ya? Jadi Vanessa sih gak lambat. ini ya kalau ada yang kesaksian apa ya kesaksian kita murid-murid selama loh Yang selama enggak saksi. siapa Johanna ya? Hah?
Loh, bilang apa nanti mama tak WA ya. Ya. Nanti aku bilang Nah, Berusaha supaya bisa berangkat pagi. Kan 23 Maret ya.